Kasih Tuhan, untuk itu persiapkan kita hari-hari sesungguhnya benar-benar 1 jam ke depan memuji dan menyembah nama Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Segala pujian dan syukur kita
berkah hidup kami Tuhan. Itu sebabnya pada pagi hari Tuhan kami datang padamu dan mengucapkan syukur Tuhan. Kau baik dalam kehidupan kami Tuhan. Kau baik dalam kehidupan kami Tuhan. Kami tahu Tuhan bahwa rancangan-Mu indah dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kalau pada pagi hari ini kami mau mengangkat puji-pujian kami mengangkat syukur kami Tuhan. Biarlah hati kami, tubuh kami, roh kami Tuhan, bahkan hidup kami, semua kami persembahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Hanya Engkau yang patut tinggal dalam hidup kami Tuhan. Biarlah pagi ini Engkau boleh disenangkan oleh kami Tuhan, dan Engkau boleh menikmati kami Tuhan. Kami percaya Tuhan ada sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kami Tuhan. Kami pulang membawa kemenangan, kami pulang membawa sorak-sorai Tuhan. Masalah tetap ada Tuhan, tapi kami percaya Tuhan bersama-Mu kami cakap menanggung semuanya Tuhan. Segala bagi nama-Mu, kami bersuka cita bagi nama-Mu Tuhan. Yang siap sama-sama katakan amin. Haleluya. Shalom jemaat Tuhan di Gloria yang ada di rumah, shalom, dan juga yang ada di gereja. Kita mau memuji Tuhan pada pagi hari ini. Kita mau katakan Tuhan, kami mau masuk gerbang-Mu dengan hati bersyukur karena Kau telah berbuat baik kepada setiap kami. Amin. Kita menyanyi dengan penuh sukacita. Walaupun pakai masker, tapi tetap mau bersuka cita, amin. Muka-muka bersuka citanya harus terlihat. Bye.
firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita mempersiapkan hati kita supaya benih firman Tuhan yang kita buat pagi hari ini tidak menjadi sia-sia, tapi kita mau menjadi tanah-tanah yang subur, yang siap ditaburi oleh benih kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pengorbanan-Mu bagi setiap kami Tuhan. Kami mau jadi orang-orang Kristen, pengikut-pengikut Tuhan yang tahan uji, yang setiap kami Tuhan walaupun dalam masalah, walaupun dalam badai sekalipun Tuhan, dan setiap kami boleh terus Tuhan mengasihi Engkau dalam kehidupan setiap kami. Kami mau melihat pengorbanan-Mu yang mulia bagi setiap kami Tuhan. Pengorbanan-Mu walau cuma satu kali, tapi itu berarti dalam kehidupan setiap kami. Itu menyelamatkan kehidupan setiap kami Tuhan, supaya menjadikan setiap kami manusia-manusia yang baru. Kau berikan kami Tuhan kehidupan yang kekal dalam kehidupan setiap kami. Pagi hari ini Tuhan, Kau katakan karya terbesar dalam kehidupan kami itu semua karena kasih Tuhan Yesus. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di
bersyukur Tuhan buat pagi hari yang indah ini. Kami boleh kembali ada di dalam persekutuan bersama dengan Engkau. Bahkan persekutuan bersama dengan saudara-saudara kami yang kekasih di tempat ini. Kami rindu Tuhan, setiap mulut kami memuji kebesaran Tuhan. Setiap hati kami terangkat untuk memuliakan nama Tuhan. Dengan segala kekuatan kami mau mengasihi Engkau. Dengan segenap pikiran kami, dengan segenap apapun yang ada pada kami hari ini, kami mau memberikan yang terbaik, bahkan yang powerful untuk Tuhan. Sebab kami tahu Tuhan sudah memberikan kami kuasa, dan kuasa kebangkitan-Mu yang memberikan kami hidup hari ini. Kami rindu setiap hari, setiap kami menikmati firman-Mu hari ini. Firman-Mu meneguhkan setiap kami. Firman-Mu menyembuhkan kami yang sakit. Firman-Mu memberikan kami kekuatan. Firman-Mu yang membuat setiap kami melihat kuasa Tuhan untuk membuka jalan-jalan yang baru, untuk melihat pintu-pintu yang terbuka yang baru. Kami rindu setiap kami Bapa. Kami pulang tidak sama lagi, tetapi kami menerima kuasa yang baru daripada-Mu. Kuasa yang powerful, yang penuh untuk kami nikmati setiap berkat, kasih karunia daripada Allah buat setiap kami. Berbicara untuk kami semua Bapa, kami siap mendengarkannya, dan biarlah Engkau yang mengurapi kami semua. Bahkan terlebih lagi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Allah. Biar kebenaran firman Allah pada hari ini semuanya memberikan kami sesuatu yang baru, yang menyegarkan setiap tulang-tulang kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur, dan kami siap menyambut firman Allah dengan sukacita. Semua yang siap sama-sama katakan amin. Silakan duduk. Shalom. Selamat pagi. Kita bersukacita pagi hari ini, sebab kita yakin hari ini Tuhan mengasihi kita. Amin. Tuhan sayang kepada kita, dan Dia sudah memberikan rencana yang besar buat setiap hidup kita. Mungkin Bapak Ibu bertanya hari ini, kalau Tuhan kasih rencana yang indah buat kita semua, kenapa tahun ini pandemi COVID belum berakhir? Sekalipun vaksin sudah ada, tetapi masih ada aja orang-orang yang terpapar COVID. Saya mau katakan, apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita, itu adalah kedaulatan Allah. Sebab rencananya tidak bisa dibatalkan, rencananya tidak pernah gagal, dan segala sesuatu yang difirmankannya itu pasti terjadi. Dan kalau rencana Tuhan yang kita tahu bahwa tujuannya adalah kemenangan buat setiap kita, kalau kita tahu tujuan Tuhan bagi setiap kita adalah kehidupan yang kekal yang memuliakan segala apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, maka hidup kita akan terus bergairah. Yang setuju katakan yes. Gak ada yang kata yes, gak ada semangat deh. Ini hari yang baru kita bisa beribadah. Kita percaya kalau Roh Allah ada pada kita, memberikan kita spirit yang baru. Kalau Roh Allah ada pada kita dan kita tahu rencana Tuhan yang indah dalam hidup kita, maka hidup kita ini akan terus excellent. Ya, walaupun ada gagalnya, walaupun ada jatuh bangunnya, walaupun naik turun katanya iman kita, tetapi percayalah anak-anak Tuhan yang bersama-sama dengan Tuhan melewati lembah kekelaman sekalipun, kelihatannya naik turun, tapi grafiknya akan terus naik. Amin. Dan hari ini Tuhan mau membuka mata hati kita, supaya terang Kristus menunjukkan sesuatu dan dapat melihat, sehingga kita dapat melihat secara roh, secara spirit, bahkan secara jasmani, pengharapan di dalam Dia, bahwa Dia memberikan kuasanya yang besar pada setiap kita. Mari kita buka firman Tuhan dari Efesus 1 ayat 18 sampai 19. Tema khotbah pada hari ini saya mau sampaikan Kristen powerful sampai garis akhir. Ya, sekali lagi, Kristen powerful sampai garis akhir. Efesus pasal yang pertama, ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-19. Saya mengajak Bapak Ibu semua untuk baca bersama-sama dengan suara yang powerful. Setuju? 1, 2, 3. Dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukan bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya.
sesuai dengan kekuatan kuasanya. Ya, sampai situ aja ya. Dan apa yang kita baca hari ini adalah tulisan Rasul Paulus. Dia menyampaikan firman Tuhan ini kepada jemaat di Efesus. Yang saat itu jemaat di Efesus masih melakukan penyembahan berhala terhadap dewa Yunani, dewa Artemis, dewa kesuburan, yang mereka anggap bahwa dewa itu sangat berkuasa, memberikan kemakmuran, kesuburan, apapun yang sedang mereka butuhkan saat itu. Tetapi Rasul Paulus menyampaikan kepada jemaat di Efesus bahwa ada lagi yang lebih berkuasa daripada dewa-dewamu. Ada kuasa yang melebihi segala kuasa yang ada di dunia ini. Dan hanya Tuhan yang sanggup, yang dikatakan Yesus Kristus. Dan hari itu Paulus memberitakan kepada jemaat di Efesus, dan supaya mata hatimu terang, supaya dikatakan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung di dalam panggilannya. Kita semua adalah umat yang terpanggil, dan kita semua diberikan kuasa oleh Tuhan. Sebab firman Tuhan berkata, setiap kita yang percaya kepadanya diberi kuasa. Diberi kuasa. Dan hari ini perkataan kita punya kuasa. Perbuatan kita punya kuasa. Doa kita punya kuasa. Pikiran kita punya kuasa. Sebab Allah tinggal di dalam kita dan membuka mata hati kita, menjadikan kita dapat melihat segala sesuatu dengan terang, dengan jelas, dengan pengharapan yang pasti. Bukan abu-abu, bukan samar-samar. Sekalipun kita saat ini mungkin berkata, kalau Tuhan memberikan pengharapan yang selalu baru, tapi ekonomi kami saat ini masih ada dalam keadaan yang sulit. Mungkin saudara juga berkata, di hari-hari ini begitu berat menjalani kehidupan. Saya mau bilang Bapak Ibu Saudara suami istri yang bisa bersama-sama hari ini adalah sebuah powerful dalam keluarga kalian. Sebab gak mudah mempertahankan sebuah rumah tangga. Gak mudah untuk menyatukan dua pribadi dengan dua karakter, dengan dua latar belakang, dengan dua kebudayaan. Tapi hari ini kalau kita dari dua bisa jadi tiga, bisa 4, bisa 5 dalam keluarga kita. Ini powerful Bapak Ibu. Sehingga kuasa ini harus kita jaga di keluarga kita. Kuasa ini harus kita jaga dalam kerohanian kita. Kuasa ini harus terus kita jaga sampai akhir garis hidup kita. Mari kita belajar apa yang menjadi kunci supaya hidup kita menjadi powerful. Seorang yang mengalami dan melewati sesuatu, bisa dikatakan mungkin dia mengalami sesuatu yang berat. Tetapi saya mau katakan ketika dia melewatinya dengan pengharapan, dan dikatakan di firman Tuhan yang tadi, dia mengakui betapa hebat kuasanya, kuasa Tuhan. Dengan kekuatannya, maka setiap anak-anak Tuhan bisa melewati setiap ujian, pencobaan, dan apapun juga yang terjadi dalam kehidupan kita. Paulus katakan ini karena dia sudah mengalaminya. Dia mau bilang betapa hebatnya kuasa Tuhan. Di dalam kuasanya ada kekuatan yang baru. Di dalam kuasanya ada mujizat. Di dalam kuasanya ada pengharapan. Di dalam kuasanya ada sesuatu yang menurut manusia mustahil. Tapi di dalam Tuhan, selalu Tuhan dapat kerjakan hal-hal yang mustahil dengan cara-caranya yang tidak terpikirkan oleh pikiran kita. Nah, hari ini saya percaya setiap kita rindu keluarga kita mengalami sesuatu yang powerful. Apa sih itu powerful? Powerful itu adalah sesuatu yang kita melakukan sesuatu dengan Tuhan, maka itu akan terjadi. Karena Tuhan bilang sendiri sama kita, barang siapa yang percaya kepadanya, dia akan memberikan kuasa.
waktu kita sakit, ya, saat pandemi ini, mungkin kita nggak bisa cari hamba-hamba Tuhan secara langsung. Karena hamba Tuhan juga pasti mereka doakan lewat media, lewat WA mungkin. Tetapi ingat, kita punya kuasa. Ya, kita bisa minta doa dari orang-orang di sekitar kita. Tetapi kita percaya bahwa kita pun punya kuasa atas setiap doa yang kita naikkan. Nah, kunci dari powerful dari setiap kita, yang saya mau bagikan dua hal pagi hari ini. Yang pertama, yaitu hidup rendah hati. Jangan sombong, rendah hati. Ini waktunya kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Karena tidak ada satupun manusia yang sanggup menyelesaikan masalah di seluruh dunia. Hari-hari ini kita diajarkan tentang kerendahan hati. Kita diajarkan tentang sebuah hal-hal yang artinya penundukan diri terhadap Tuhan. Dari kitab 2 Raja ada seorang yang bernama Hizkia. Ya, dia adalah seorang raja. Nanti Bapak Ibu bisa baca di 2 Raja-Raja ayat pasal 18 ayat 1 sampai 12. Ya, ada seorang raja yang powerful dalam kepemimpinannya. Dia adalah anak dari Raja Ahaz. Ya, dia menggantikan ayahnya dan di saat umur 25 tahun dia sudah menjadi raja. Selama 29 tahun dia memerintah di Yerusalem. Hizkia artinya Allah kekuatanku. Dengan apa yang dimiliki dan didengar dari bapa leluhurnya, yaitu Daud, Hizkia menjadi anak yang hidup benar di hadapan Tuhan, menjadi raja yang benar di hadapan Tuhan, menjadi raja yang bijaksana di hadapan Tuhan. Dan ini terkenal di Yerusalem. Siapa Hizkia? Saat dia punya masalah, dia datang kepada Tuhan. Saat dia menerima surat masalah, kenapa? Ada musuh mengancamnya. Ketika dia dapat surat dari musuh, dia tidak emosi, dia tidak robek-robek surat itu, tetapi surat itu dibentangkan di hadapan Tuhan. Dan dia minta pertolongan kepada Tuhan. Dia tahu hanya Tuhan yang sanggup memberikan kuasa kepada dia untuk menyelesaikan masalah yang berat. Dia tahu ketika dia datang kepada Tuhan, pertolongan Tuhan itu nyata dalam kuasa dan mujizatnya. Sehingga dia menjadi raja yang benar di hadapan Tuhan. Sampai pada akhirnya dialah yang merobohkan, ya, mematahkan, menebang semua bukit-bukit pengorbanan tugu-tugu berhala. Dia juga yang memulai kembali dan memulihkan rumah ibadah. Jadi hatinya untuk Tuhan itu powerful. Terhadap pekerjaannya sebagai raja dia powerful. Terhadap rakyat dia powerful. Terlebih lagi terhadap Tuhan. Oh, dia powerful sama Tuhan. Dia rindu rumah-rumah ibadah terbuka untuk orang-orang datang beribadah. Segala tugu-tugu berhala dipatahkan. Dan mulai hari itu tidak boleh lagi ada orang-orang yang menyembah berhala. Hari ini Bapak Ibu, apa yang menjadi berhala kita? Ingat beberapa minggu yang lalu Santi membawakan ponsel, ya, bukan ponsel saat dia membawakan renungan, ya. Dia bilang apa? Hari-hari ini tanpa kita sadari ada banyak saingan-saingan, ya, seakan-akan menyaingi Tuhan. Saat kita letih lesu, siapa yang kita andalkan? Saat kita mengalami masalah, siapa yang kita andalkan? Saat kita membutuhkan pertolongan, siapa yang kita andalkan? Jangan-jangan bukan pertama Tuhan yang kita cari, tetapi kita mencari orang-orang di sekitar kita yang dapat memberi pertolongan. Jangan-jangan kita masih mengandalkan harta materi kita yang kita anggap masih bisa menolong hidup kita sampai beberapa bulan ke depan. Nanti aja deh cari Tuhan, tabungan saya masih cukup, jadi saya pakai tabungan saya. Kita bermegah karena apa yang kita punya. Kita bermegah bukan karena apa yang Tuhan beri buat kita, tapi kita bermegah dengan apa yang kita punya. Firman Tuhan ini mengingatkan kita dari seorang raja yang rendah hati, yaitu Raja Hizkia. Perbuatannya baik terhadap rakyat, bijaksana, dan segala masalah
dibentangkan di hadapan Tuhan. Wow, keren. Raja loh. Raja bukan punya waktu yang sedikit. Raja pasti sibuk. Raja pasti banyak urusannya. Tetapi dalam semua kesibukannya, Raja Hizkia dikatakan melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Sama seperti Raja Daud. Kurang sibuk apa Daud? Hampir setiap hari kalau kita baca, dia berhadapan dengan musuh. Dia harus menyelesaikan masalah. Mungkin kepalanya juga pening tiap hari diperhadapkan dengan masalah. Tapi itulah yang terbaik buat Daud. Kenapa? Dengan demikian, dia datang kepada Tuhan, selalu minta pertolongan kepada Tuhan. Setiap saat dia minta, Tuhan, tolong saya, beri jawaban buat saya. Sampai dia tahu ketika dia berhadapan dengan musuh, dia tanya, Tuhan, apakah kami harus maju berperang melawan musuh kami? Tuhan bilang, maju. Daud maju sama pasukannya. Tapi ada kalanya Daud berkata lagi, Tuhan, apakah saat ini kami maju untuk melawan musuh kami? Tuhan bilang, diam dan jangan berbuat apa-apa, dan jangan maju menyerang musuhmu. Daud diam. Mungkin saudara berpikir enak banget seperti Daud, bisa dengar suara Tuhan, maju, jangan, diam, lakukan. Saya mau bilang lebih seperti ini Bapak Ibu. Kalau kita punya hubungan yang erat dengan Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kita kuasa untuk kita bisa mendengar suaranya. Kalau kita punya hubungan dengan Tuhan, kita diberi kuasa, kepekaan untuk mengerti keadaan-keadaan ini. Sehingga waktu kita menghadapi masalah sakit penyakit, kita gak menggerutu. Kita gak salahin keadaan, kita gak salahin orang, kita gak salahin Tuhan, kita gak kecewa sama Tuhan. Tetapi waktu kita ada masalah, justru kita bersyukur. Saat-saat itulah kita percaya Tuhan sedang membawa kita naik. Tuhan sedang memperbaiki hidup kita. Tuhan sedang merendah hidup kita. Tuhan sedang membawa kita naik level. Amin. Saya bersyukur hari ini atas apa yang Tuhan izinkan terjadi buat keluarga kami 2 bulan yang lalu. Hari ini saya melihat kuasa Tuhan bekerja dalam kehidupan suami saya. Dia bisa menyembah satu hari berapa kali. Dan itu yang menjadi komitmennya di akhir tahun 2020 yang biasanya mungkin di awal tahun udah bulan kedua bisa bolong-bolong. Tapi itu tidak dilakukannya di tahun ini buat dia. Bahkan dia bisa mendengar sesuatu, bahkan bisa melihat sesuatu dalam sebuah penglihatan. Dan saya mau katakan ini luar biasa. Orang yang bergaul karib dengan Tuhan, Tuhan akan beritahukan segala rancangannya, jalan-jalannya, dan firman untuk kita lakukan. Dahsyat, mari jadi Kristen yang powerful hari-hari ini. Jangan biarkan kita ditempa oleh masalah lalu kita mundur. Jangan karena sakit penyakit lalu kita mulai goyah. Jangan karena ekonomi semakin sulit kita meninggalkan Tuhan dan mulai memunculkan saingan-saingan Tuhan. Ya, dengan mungkin pekerjaan-pekerjaan yang tidak benar kita berani lakukan. Pekerjaan-pekerjaan yang tidak halal kita berani lakukan. Ajakan-ajakan yang menggoda kita berani lakukan. Itulah saingan-saingannya Tuhan di akhir zaman ini. Hati-hati jaga hidupmu untuk kita jangan sombong dan tetap rendah hati. Orang yang rendah hati memiliki ganjaran. Ya, Amsal berkata dari Amsal 22:4, ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Wow, keren. Ini adalah ganjaran kerendahan hati. Hari-hari ini jangan ada lagi yang disombongkan bagi kita. Kalau kau berkata, saya gak sombong kok, apa yang disombongin saya gak punya. Tapi dengar baik, ketika engkau punya masalah, ketika engkau dalam kesulitan, ketika engkau dalam sakit penyakit, dan engkau tetap kekeh tidak mencari Tuhan, dan engkau tetap kekeh tidak minta pertolongan dari Tuhan, dan engkau menganggap terserah Tuhan, kalau Tuhan mau tolong, tolonglah, kalau Tuhan gak mau tolong, ya udah terserahlah. Saya mau bilang itu namanya tinggi hati. Orang yang rendah hati, dia tahu kapan dia harus menghadap Allah. Orang yang rendah hati, bukan dia berpikir tunggu masalah baru dia cari Tuhan.
Tapi orang yang rendah hati, dia sadar setiap hari dia perlu Tuhan. Orang yang rendah hati, dia tahu bahwa segala yang terjadi sepanjang hari ini ada dalam kendali Tuhan. Kalaupun ada masalah, Tuhan pasti beri kekuatan buat saya. Kalaupun ada masalah, Tuhan akan berikan saya pengharapan yang baru. Kalaupun saya ada masalah, saya tetap diberi sukacita tetap di tengah-tengah masalah. Orang yang rendah hati mau belajar sesuatu yang baru. Orang yang rendah hati mau mendengar firman lalu melakukannya. Orang yang rendah hati, dia mau baca firman Tuhan dan menaatinya. Orang yang rendah hati, dia selalu mau dengar-dengaran dari orang-orang sekelilingnya. Karena orang-orang di sekelilingnya juga dipakai Tuhan untuk menjadi alat yang membuat kehidupannya lebih baik, yang membangun karakternya dan bertumbuh di dalam iman. Belajar dari seorang Raja Hizkia. Dalam kehidupan sepanjang dia menjadi raja, dia bijaksana. Tapi kalau kita baca di 2 Raja-Raja pasal 20, ya, satu hari sebelum kesombongannya terjadi, dia jatuh sakit. Raja Hizkia sakit dan melalui seorang nabi, Nabi Yesaya berkata kepada Hizkia, sampaikanlah pesan kepada keluargamu, sebab kamu sakit dan kamu akan mati. Ketika Hizkia mendengar ini, dia menghadapkan dirinya ke dinding dan dia menangis. Dia berseru kepada Tuhan. Saya percaya dia mengerang. Saudara-saudara, kalau seandainya saudara-saudara tahu umur saudara, hari ini, detik ini terakhir dalam hidupmu, apa yang engkau lakukan? Apa masih mengeraskan hati? Atau masih gak percaya? Atau masih engkau memberontak menjadi anak Tuhan? Hizkia nangis, berseru sama Tuhan. Dan saya juga ingat, ini juga yang dialami oleh suami saya. Ketika dia sakit, dia mengerang, diam-diam di kamarnya, dia menyembah Tuhan, dia menangis. Dia tidak salahkan Tuhan ketika sakit penyakit datang, tetapi dia berseru sama Tuhan, minta mujizat dari Tuhan. Apakah sakit penyakitnya langsung sembuh? Enggak. Beda sama Hizkia. Walaupun pada akhirnya Tuhan memberi kekuatan kepada suami saya untuk dapat menahan, dan tanpa sadar sakit itu semakin pelan, dan sampai hari ini saya mengatakan Tuhan sudah menyempurnakan kesehatan keluarga kami. Nah, kalau ada yang dikatakan ada gejala long COVID gitu ya, puji Tuhan keluarga kami semuanya dalam keadaan yang baik. Raja Hizkia ketika dia sakit, dia nangis, dia mengerang sama Tuhan, dan dia tidak menyalahkan Tuhan. Ketika dia berdoa, doanya powerful. Kenapa? Karena doanya tidak menyalahkan Tuhan, doanya tidak menyalahkan siapa-siapa. Yang dia minta belas kasihan dan mujizat Tuhan. Karena sepanjang hidupnya dia menjadi orang benar, Tuhan mendengar doanya. Dan sebelum Nabi Yesaya pulang meninggalkan rumah Raja Hizkia, Yesaya mendengar lagi firman Tuhan. Akhirnya dia balik, dia kasih tahu lagi Raja Hizkia, Hizkia, kata Tuhan, kamu gak jadi mati, kamu akan diperpanjang usianya. Berapa tahun? Kelompok A? Kelompok B? Kelompok C? Nah, dibaca Alkitab ya. Waduh, baca Alkitab ya. Diperpanjang 15 tahun lagi. Baca 2 Raja-Raja pasal yang ke-20. Tuhan 18, 2 Raja-Raja 18. Ya, Tuhan memberikan kesembuhan buat Raja Hizkia. Dan dia bersuka cita karena apa yang Tuhan berikan buat dia. Tapi mari kita buka dari 2 Raja-Raja pasal yang ke-20. Ketika Raja Hizkia disembuhkan, ia berubah. Berubah menjadi apa? Menjadi sombong dikatakan. Ya, 2 Raja-Raja pasal 20 ayat yang kita baca dari 12 sampai 16 ya. Saya akan bacakan. Pada waktu itu
Merodak Baladan bin Baladan, Raja Babel, menyuruh orang membawa surat dan pemberian kepada Hizkia. Sebab telah didengarnya bahwa Hizkia sakit tadinya. Hizkia bersuka cita atas kedatangan mereka, lalu diperlihatkannya kepada mereka segenap gedung harta bendanya, emas dan perak, rempah-rempah dan minyak yang berharga, gedung persenjataannya dan segala yang terdapat dalam perbendaharaannya. Tidak ada barang yang tidak diperlihatkan Hizkia kepada mereka di istananya dan di seluruh daerah kekuasaannya. Kemudian datanglah Nabi Yesaya kepada Raja Hizkia dan bertanya kepadanya, apakah yang telah dikatakan orang-orang ini? Dan dari manakah mereka datang? Jawab Hizkia, mereka datang dari negeri yang jauh, dari Babel. Lalu tanyanya lagi, apakah yang telah dilihat mereka di istanamu? Jawab Hizkia, semua yang ada di istanaku telah mereka lihat. Tidak ada barang yang tidak kuperlihatkan kepada mereka di perbendaharaanmu. Ayat 16. Lalu Yesaya berkata kepada Hizkia, dengarkanlah firman Tuhan. Sesungguhnya suatu masa akan datang bahwa segala yang ada dalam istanamu dan yang disimpan oleh nenek moyangmu sampai hari ini akan diangkut ke Babel. Tidak ada barang yang akan ditinggalkan. Demikianlah firman Tuhan. Hizkia berubah ketika Tuhan sudah tambahkan 15 tahun. Dia berubah menjadi sombong. Dia lupa bahwa 15 tahun yang Tuhan sudah berikan harusnya mengajarkan dia lebih rendah hati lagi. Tetapi dia memunculkan kesombongan dalam dirinya. Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini ketika kita di hadapan Tuhan, kita semua sama. Kita semua sama di hadapan Tuhan. Tuhan menilik hati kita. Hari ini mari kita mau perbaiki hati kita. Kalau masih ada yang sombong, masih ada suami yang sombong di rumah terhadap istrinya, ya. Banyak suami-suami yang sombong di rumah karena dia merasa dia sebagai pahlawan, mencari uang untuk keluarga, kebutuhan. Waktu istri ngomong sedikit, waktu ditegur dan diingatkan sedikit, suami bisa marah. Diam, kamu terima aja, kamu kerjain aja apa yang ada di rumah. Biar pekerjaan saya jangan diusik-usik. Ya, saya yang tahu apa yang harus saya lakukan. Diam, gue yang cari duit. Ada seperti itu. Ya, ada juga istri-istri yang sombong. Ya, sebab pada dasarnya manusia punya benih kesombongan. Yang tahu kita sombong hanya kita dan Tuhan. Hari ini Tuhan mau ingatkan kita, mari rendahkanlah hatimu satu dengan yang lain di hadapan Tuhan. Jangan engkau sombong. Mari kita rendah hati di hadapan Tuhan. Karena hari-hari ini kita gak bisa hidup tanpa pertolongan Tuhan. Mari kita belajar dari Daud. Daud di masa kehidupannya, dia menjadi orang yang disebut orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Karena dia selalu tanya Tuhan untuk apapun juga yang mau dia buat. Bapak Ibu Saudara, ketika Bapak Ibu Saudara tadi bangun pagi, turun dari tempat tidur, adakah saudara berkata, terima kasih Tuhan? Adakah saudara berkata, Tuhan sertai saya di sepanjang hari ini? Adakah saudara berkata, Tuhan hari ini saya mau ibadah dengan sukacita, berikan aku hati yang baru Tuhan? Ada yang seperti itu. Kelihatannya kalau kita bilang sombong, kita memamerkan sesuatu mungkin seperti Hizkia. Tapi padahal waktu kita bangun pagi, kita nggak mencari Tuhan, kita cuekin Tuhan, itu adalah sebuah kesombongan. Hari ini rendahkanlah hatimu di hadapan Tuhan. Daud terus mencari Tuhan. Banyak kata-katanya di Mazmur. Kenyangkanlah kami di waktu pagi, kata Musa. Selalu Musa merindukan hadirat Tuhan. Selalu dia menanti-nantikan Tuhan. Dia membawa korban bagi Tuhan. Mari setiap hidup kita di akhir zaman ini, ya, di waktu yang singkat ini, mari kita gunakan kesempatan ini sebelum semua waktu berakhir, sebelum dunia ini menjadi lenyap, tetapi kita menjadi orang-orang yang powerful. Yang pertama di dalam keluarga kita, di dalam kerohanian kita,
Mari kita menjadi pribadi-pribadi yang powerful. Apapun yang kita katakan, itu menjadi kekuatan buat orang lain. Apapun yang kita doakan, itu menjadi penyataan kuasa Allah dalam kesembuhan orang yang kita doakan. Mari kita menjadi pribadi yang menerima kuasa Tuhan, sebab Dia sudah berikan kuasa itu kepada setiap kita. Yang kedua, kunci hidup powerful adalah jangan pernah padamkan rohmu. Ketika rohmu padam, maka engkau menjadi suam-suam kuku. Ketika engkau suam-suam kuku, engkau menjadi tawar hati. Kalau engkau sudah tawar hati, engkau enggan mencari Tuhan. Kalau engkau sudah tawar hati, engkau akan melihat semua yang ada di depanmu adalah buruk. Kalau engkau sudah tawar hati, engkau akan bersungut-sungut. Hari ini, mari katakan kepada setiap pribadi kita, sebut nama kita masing-masing. Suli, jangan padamkan rohmu. Ya. Sebut nama kita. Katakan jangan padamkan roh yang ada padaku dari Tuhan. Sebab setiap kita yang menyala-nyala, kita akan melihat pertolongan Tuhan pada waktunya. Bapak Ibu Saudara, ketika kita mengalami masalah, bukan Tuhan gak tahu. Tuhan sedang bekerja. Dan Tuhan tetap bekerja. Dia tidak pernah berhenti bekerja. Terkadang kita yang berhenti berdoa, kita yang berhenti berharap. Padahal waktu masalah itu ada, kita berharap kepada Dia. Tuhan turut bekerja untuk memberikan kita kekuatan. Dia tetap memberikan kita sukacita. Dia tetap memberikan kita pengharapan. Dia tetap memberikan kita damai sejahtera. Dan Dia akan memberikan pada waktunya jalan keluar untuk setiap kita. Seringkali inilah yang membuat kita padam roh kita, karena kita tidak sabar menanti jawaban pertolongan Tuhan. Kita nggak sabar, kita maunya cepat-cepat. Ya. Waktu kami isolasi di Wisma Atlet, kita berempat ngobrol. Nanti kalau setelah 7 hari dari hari ini kita swab, siapa yang pulang duluan ya? Suami saya bilang, aduh kalau bisa saya pulang duluan ya. Kalau buat terakhir di sini, dia bilang, ngeri, dia bilang, ya. Dan ternyata apa yang dia doakan itu benar. 7 hari setelah kita datang di Wisma Atlet, di swab, besokannya dipanggil, dia bilang, dikatakan oleh perawat boleh pulang. Saat itu dia berkata, hore gitu ya, senang. Tapi ketika dia mau pulang, dia bilang gini, aduh pulang sendirian ya di rumah. Ketemunya sendirian-sendirian juga. Ya. Saya mau bilang ketika kita ada dalam masalah sekalipun, kalau kita powerful sama Tuhan, kalau kita sabar, Tuhan akan memberikan kita kekuatan yang baru. Percayalah Bapak Ibu Saudara, bahwa apa yang kita tabur itu tidak akan yang baik. Bapak Ibu Saudara tahu, firman Tuhan itu ditulis, surat itu ditulis saat Paulus berada dalam penjara. Dia dalam penjara, tapi dia bilang, supaya mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apa yang terkandung dalam panggilannya. Betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Ada kekayaan. Rasul Paulus katakan, diberikan kepada setiap orang-orang kudus. Kita adalah orang-orang kudus, sudah dikuduskan. Kita sudah dibenarkan, kita sudah disucikan. Dan dikatakan betapa hebat kuasanya, dengan kekuatan kuasanya itulah membuat kita hebat. Kita cakap menanggung segala perkara. Kita cakap bertahan dalam masalah. Kita dapat bertahan sekalipun mungkin ekonomi kita, kantong kita hari-hari pas-pasan. Tapi kita bisa bersuka cita, kita bisa berpengharapan, kita masih bisa berkata betapa hebat kuasanya. Karena hari ini, bahkan sampai sebelum hari ini, Tuhan sudah memberikan kita perut yang selalu kenyang. Sekalipun di masa pandemi, Tuhan gak pernah buat perut kita menjadi lapar, bahkan berkelebihan. Saya percaya ini yang mau dikatakan betapa hebat kuasa Tuhan. Dan dialami oleh Rasul Paulus. Dia ada dalam penjara, dia bukan lagi di luar yang berkeliaran, dia sedang diisolasi, di karantina, dia gak boleh kemana-mana. Tetapi dalam keadaan seperti itu, dia masih tetap bisa menguatkan jemaat di Efesus. Hari ini apa yang menjadi pergumulan kita?
Ayo jangan padamkan rohmu. Beri kekuatan untuk orang-orang di sekitarmu. Itu yang membuat engkau powerful lagi. Ketika engkau memberikan sesuatu, ketika engkau memberi, ketika engkau menyampaikan doa, ketika engkau menguatkan orang-orang di sekitarmu, engkau akan merasakan roh yang ada padamu dibangkitkan kembali. Kenapa rohmu padam? Karena engkau tidak pernah mengaktifkannya lagi. Karena masalah, pergumulan, dan kau melihat keadaan ini sampai kapan ya? Mungkin kita hopeless, mungkin kita ilfeel, lalu kita mulai, ya udahlah, begini-begini aja lah, ya udahlah, ya udahlah, ya udahlah, kayak lagu jadinya, ya udahlah gitu ya. Hari ini kita mau bangkitkan iman kita, mau bangkitkan kembali roh kita untuk menyala-nyala. Seperti Rasul Paulus, dia melakukan sesuatu yang dahsyat, yang dikehendaki oleh Tuhan. Bahkan dia mengalami kuasa kebangkitan Yesus yang dikatakan di Filipi 3 ayat 10, yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Paulus tahu di masa-masa yang semakin dekat dengan kematiannya, karena pemberitaan firman, dia harus mati, dia harus menderita, dia harus merasakan kelaparan, tertekan, ditindas, puasa seperti di padang gurun, ada dalam badai di tengah lautan. Tetapi dia berkata, yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya. Kalau hari ini Bapak Ibu semua yang ada di tempat ini mengenal dia dan kuasa kebangkitannya, maka saudara tidak akan padamkan rohmu. Saudara tidak akan membiarkan rohmu menjadi tertidur. Saudara tidak akan membiarkan rohmu suam-suam kuku. Tetapi di dalam segala keadaan apapun, engkau akan berkata, Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah gunung batuku, Tuhanlah tempat perlindunganku, Tuhanlah penyembuhku, Tuhanlah mujizat bagiku. Karena kuasa kebangkitannya membuat aku hidup hari ini. Dan hari ini, kalau kita diberi usia sampai hari ini, mari kita lakukan yang lebih baik lagi untuk Tuhan. Jangan kita sombong, tapi mari kita rendah hati. Mungkin kita tidak seperti Hizkia yang kedengaran secara audible. Usiamu 5 tahun lagi, usiamu 10 tahun lagi. Kita semua gak ada yang tahu usia kita, tetapi kita sedang ngantri. Namun di hari-hari kita ngantri ini, mari kita mau tetap powerful. Karena kuasa Tuhan sudah dicurahkan buat kita, sehingga kita yang menjadi umatnya menuju kepada rencananya, dan kita melakukan segala sesuatu dengan powerful. Ingat 2 hal, jangan sombong. Yang kedua, jangan padamkan roh yang ada padamu. Mari kita bangkit berdiri. Mari kita bersyukur pada hari ini Tuhan memberikan firman kepada setiap kita, menyatakan kebesaran Tuhan, bahwa dalam segala perkara Dia ada dalam kehidupan kita, sehingga kita mengatakan Dia layak disembah, Raja segala raja. Dan hatiku mau bernyanyi, hatiku mau memuji Tuhan. Haleluya Yesus. Besar
pagi hari ini kami sudah menerima kebenaran firman-Mu, bahkan tubuh dan darah-Mu Tuhan Yesus. Kau berkati setiap kami Tuhan yang telah menerimanya pada pagi hari ini, supaya kami menjadi orang-orang Kristen yang lebih daripada pemenang. Kami tidak mau menyerah dengan kehidupan setiap kami. Kami tidak mau Tuhan dikendalikan oleh keadaan kami, tapi biarlah setiap kami Tuhan boleh terus memiliki pengharapan di dalam Engkau. Kami tidak menyombongkan diri setiap kami. Kami bahkan terus Tuhan mau terus menyala-nyala di hadapan-Mu Tuhan. Engkau berkati setiap kami Tuhan. Jemaat-Mu GBI Gloria yang sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu, Kau kuatkan setiap kami lebih lagi. Bahkan hamba-Mu yang telah membawakan firman pada pagi hari ini, kami percaya Tuhan Kau memberikan hikmat lebih lagi. Kau memakai Ibu Pendeta Suli lebih dahsyat dan luar biasa, dengan hikmat Tuhan yang turun atasnya, bahkan urapan Tuhan turun atasnya lebih lagi. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Dan bila sebentar Tuhan kami akan memberikan yang terbaik Tuhan bagi Engkau. Biarlah Kau berkati setiap persembahan kami Tuhan Yesus, biar persembahan kami boleh berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami siap memberi dengan sukacita. Haleluya, amin. Saya persilakan untuk kembali. Nanti saatnya kita akan memberikan yang terbaik. Saya undang yang bertugas persembahan boleh maju ke depan. memberkati. Dan pengumuman minggu depan kita akan mengadakan ibadah lagi kembali seperti ini. Mungkin nanti Bapak Ibu yang mau hadir bisa daftar di grup GBI Gloria. Dan juga setelah ini saya menghimbau untuk Bapak Ibu yang ada di gereja boleh langsung pulang dan jangan berkumpul-kumpul lagi. Dan juga ketika turun nanti boleh bergantian supaya menghindari bersentuhan gitu ya, supaya kita nggak terlalu mepet gitu. Itu aja untuk pengumumannya hari ini. Kita akan menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Mari saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita akan berdoa syafaat. Terima kasih Tuhan Yesus buat pada pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap kebaikan dalam kehidupan setiap kami, sehingga kami boleh beribadah pada pagi hari ini. Dan Bapak, Kau berkati setiap jemaat GBI Gloria yang sudah
hadir baik melalui live streaming bahkan yang ada di tempat ini Tuhan. Kami percaya Kau memberkati dengan berkat yang sama. Kau berkati kami dengan sukacita, kekuatan, damai sejahtera yang penuh dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih Tuhan. Bahkan kami juga mau berdoa Tuhan untuk Indonesia Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus Engkau mengasihi bangsa kami. Kami percaya Tuhan Engkau ada dalam bangsa kami. Sekalipun Tuhan mungkin hari ini kami masih bertanya-tanya, tapi kami percaya Tuhan Yesus bahwa Engkau adalah pengharapan bagi bangsa kami. Kami percaya Tuhan ada kesembuhan buat Indonesia. Kami percaya Tuhan Yesus masalah Indonesia boleh terus Engkau selesaikan Tuhan dengan cara-Mu yang ajaib. Kami percaya Tuhan Kau juga bekerja bagi Indonesia. Biarlah kiranya Tuhan Kau berkati kepemimpinan kami, kepemimpinan di Indonesia Tuhan. Bapak Presiden kami dari yang tertinggi bahkan sampai yang terendah, Presiden, Wakil Presiden, MPR, DPR, RT, RW semua, bahkan lurah Tuhan kami serahkan di dalam tangan-Mu, supaya mereka boleh bekerja dengan hikmat yang daripada-Mu Tuhan Yesus. Bahkan berikan mereka roh yang takut akan Engkau, supaya setiap mereka Tuhan dijauhkan dari segala pencobaan, dijauhkan dari segala korupsi, kejahatan apapun Tuhan Yesus. Kami percaya mereka boleh melayani rakyat dengan penuh kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap gereja-gereja yang ada di Indonesia, bahkan di seluruh pelosok-pelosok daerah. Kami percaya juga Tuhan Yesus Engkau memberikan setiap mereka kekuatan. Bahkan gereja-gereja-Mu Kau berikan roh Tuhan, spirit yang terus baru untuk tetap terus berpengharapan di dalam Engkau di akhir zaman ini. Supaya setiap gereja-gereja boleh bangkit, setiap gereja-gereja boleh menjadi berkat, setiap gereja-gereja Tuhan boleh menjadi teladan di tengah lingkungan setiap mereka. Bahkan nama Tuhan yang dipermuliakan dan nama Tuhan yang diagungkan ya Bapa, supaya melalui setiap gereja-gereja banyak jiwa-jiwa yang bertobat, banyak jiwa-jiwa yang kembali kepada Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan seluruh kehidupan kami, bahkan semuanya dalam tangan-Mu. Bahkan setelah kami ini Tuhan yang akan kembali ke rumah kami masing-masing, kami percaya Tuhan Kau menyertai kehidupan kami, dan kami akan menerima berkat melalui hamba-Nya. Mari saudara yang terkasih, arahkan hatimu dan angkat kedua tanganmu. Yang ada di rumah, mari kita siapkan hati juga untuk terima berkat Tuhan. Kekasih Kristus, pulanglah dan terimalah berkat dari Allah Bapa di surga. Cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis bersama dengan Roh Kudus. Allah melimpahkan bagi setiap kita damai sejahtera, kekuatan, sukacita dan pengharapan yang baru, berlimpah-limpah bagi setiap kita mulai siang hari ini dicurahkannya sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita semuanya. Haleluya, semuanya diberkati. Sama-sama katakan amin. Tuhan juga selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.